Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mistis, salam demit, dan salam horor untuk kalian semua, para penikmat cerita seram. Kembali lagi bersama saya di Gria Demit, tempat kita menguak kisah-kisah mencekam yang diangkat dari pengalaman nyata para korban. Siapkan mental, matikan lampu jika berani, dan mari kita selami kegelapan. Kisah pertama ini datang dari seorang narasumber kita, sebut saja namanya Wati. Pengalaman ini terjadi saat Wati memutuskan untuk pulang kampung setelah merantau selama 5 tahun lamanya. Kepulangan Wati disambut hangat oleh keluarganya di desa yang sunyi dan asri. Desa itu berada di pedalaman Jawa Tengah. Singkat cerita, malam pertama kepulangan Wati, sekitar pukul 11 malam, ia merasa sangat haus. Ia ingat di dapur persediaan air minum sudah habis dan ia harus mengambil air dari sumur di belakang rumah. Jalan menuju sumur harus melewati pekarangan yang berbatasan langsung dengan kebun pisang milik tetangga. Di desa, kebun pisang dikenal sebagai tempat yang paling disukai oleh makhluk halus, apalagi jika letaknya agak rimbun dan gelap. Wati berjalan perlahan, senter ponselnya hanya bisa menyinari sedikit. Saat ia sedang menimba air, tiba-tiba bulu kuduknya meremang hebat. Ada hawa dingin yang menusuk, padahal malam itu tidak berangin. Samar-samar, ia mencium aroma aneh, bukan bau bunga melati, tapi lebih seperti bau kain kafan yang lembab dan lapuk. Ia menoleh ke arah kebun pisang. Di balik rimbunnya daun, Wati melihat ada sebentuk bayangan putih tinggi berdiri tegak. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya tumpukan karung atau tiang jemuran. Namun perlahan bayangan itu bergerak melompat-lompat kecil ke arahnya. Wati langsung tahu itu adalah pocong. Yang membuat Wati hampir pingsan adalah ketika pocong itu semakin dekat. Matanya terbelak-belak melihat bagian atas pocong itu. Pocong itu tidak memiliki kepala. Hanya ada lilitan kain kafan yang kencang di bagian lehernya, membentuk gumpalan tak berbentuk. Ia melihat ada bekas darah kering di kain kafan di area leher dan bahu pocong tanpa kepala itu. Makhluk itu melompat semakin cepat, seolah ingin meraih Wati. Wati langsung menjatuhkan timba dan air yang baru ia ambil. Ia berteriak sekuat tenaga dan berlari sekencang-kencangnya menuju rumah. Ia mengunci pintu dan langsung membangunkan ibunya. Keesokan harinya, ibunya menjelaskan bahwa di kebun pisang itu, bertahun-tahun yang lalu memang pernah terjadi kasus bunuh diri dengan cara gantung diri. Mayatnya ditemukan sudah tidak utuh karena dimakan binatang. Setelah tragedi itu, warga sering melihat penampakan pocong. Dan konon katanya, arwahnya gentayangan mencari bagian tubuhnya yang hilang. Sejak malam itu, Wati bersumpah tidak akan pernah lagi berani sendirian ke belakang rumah setelah maghrib, apalagi mengambil air. Wati menyadari, pepatah orang tua tentang kebun pisang itu benar adanya. Dan kepulangannya setelah 5 tahun itu disambut bukan hanya oleh sanak saudara, tapi juga oleh sang demit tak berkepala. Sahabat Gria Demit, dari kisah Wati, kita belajar, dimanapun kita berada, apalagi di tempat yang sudah lama kita tinggalkan, selalu jaga etika dan ucapkan salam. Jangan pernah menyepelekan tempat-tempat yang dianggap keramat atau angker, terutama di lingkungan yang masih sangat kental dengan hal-hal mistis. Bagaimana menurut kalian? Mencekam? Jika kalian punya pengalaman serupa, jangan ragu untuk bagikan ke kami di kolom komentar. Cerita berikutnya datang dari rekan kita, Mas Doni. Nah, Mas Doni ini mau membagikan cerita dan pengalamannya yang berhubungan dengan ritual pemanggilan arwah yang terkenal, jelangkung. Siapa di sini yang pernah mencoba? Lebih baik jangan, karena apa yang dialami narasumber kita kali ini adalah bukti nyata bahaya dari permainan ini. Kisah ini terjadi sekitar 7 tahun yang lalu, saat Doni dan sahabatnya Ridwan masih duduk di bangku SMA. Mereka berdua dikenal sebagai remaja yang sangat tertarik dengan hal-hal gaib, namun sayangnya kenekatan mereka seringkali melebihi akal sehat.
Mereka mendengar tentang sebuah rumah kosong bekas milik seorang dukun yang meninggal secara tragis. Kabarnya rumah itu sangat angker. Karena penasaran dan ingin membuktikan keberanian, Doni dan Ridwan merencanakan untuk bermain jelangkung di sana. Malam yang mereka pilih adalah malam Jumat Kliwon. Dengan modal nekat, mereka membawa sebuah boneka kayu, gayung, dan kertas untuk media jelangkung. Mereka duduk di tengah ruangan tamu yang gelap, berdebu, dan berbau anyir. Ritual dimulai. Mereka membacakan mantra pemanggil dengan suara bergetar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Ridwan mulai mengejek dan tertawa. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu langsung anjlok drastis. Lilin di depan mereka berkedip-kedip kencang, dan yang paling mengerikan, boneka jelangkung itu bergerak sendiri. Boneka itu menulis dengan kapur di atas kertas sebuah nama, Nini. Doni dan Ridwan ketakutan setengah mati. Mereka panik dan saking takutnya mereka lupa melakukan ritual penutup yang benar untuk mengusir arwah yang sudah dipanggil. Mereka hanya berlari meninggalkan boneka itu begitu saja di rumah dukun itu. Sejak malam itu, hidup Doni dan Ridwan menjadi neraka. Mereka mulai diteror habis-habisan. Doni setiap malam ia mendengar suara langkah kaki berat di atap kamarnya. Ia sering melihat bayangan hitam melintas di pojok ruangannya. Puncaknya, ia pernah terbangun dengan bekas cakaran di punggungnya, padahal ia tidur sendirian. Ridwan tidak jauh berbeda. Ridwan mengalami demam tinggi berhari-hari. Ia mengaku sering didatangi oleh sosok wanita tua dengan wajah yang menyeramkan di dalam mimpinya. Sosok itu selalu berbisik, "Kau sudah memanggilku, kenapa kau tinggalkan aku?" Teror itu baru berhenti setelah keluarga mereka menyadari kejanggalan ini dan meminta bantuan seorang pemuka agama. Setelah didoakan dan diberi ritual khusus, barulah teror itu mereda. Pemuka agama itu menjelaskan bahwa arwah yang mereka panggil adalah penunggu lama rumah dukun itu, dan karena ditinggalkan tanpa pamit, arwah itu mengikuti dan marah kepada mereka. Doni dan Ridwan mendapatkan pelajaran pahit. Kenekatan mereka berujung pada teror yang mengancam jiwa dan raga. Jangan pernah bermain-main dengan yang tidak terlihat. Mengerikan, bukan? Apakah ada di antara kalian yang pernah mengalami teror karena bermain jelangkung? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Cerita berikutnya datang dari Mas Brian. Kali ini kita akan membongkar kisah dari seorang mahasiswa perantau. Ia mencari kos-kosan dengan satu kriteria, murah. Namun, Brian segera menyadari harga murah itu datang dengan biaya yang sangat mahal, yaitu jiwa dan ketenangan. Bagaimana cerita selengkapnya? Brian adalah mahasiswa yang sangat hemat. Ketika ia pindah ke kota, ia mencari kos-kosan yang harganya paling terjangkau. Ia menemukan sebuah kos-kosan yang harganya jauh di bawah rata-rata. Kamarnya cukup luas dan letaknya di lantai 2 di ujung lorong. Awalnya ia merasa beruntung, namun keanehan dimulai di malam pertamanya. Sekitar jam 1 malam, Brian terbangun karena mendengar suara tangisan perempuan yang sangat pilu dan seperti menahan sakit. Suara itu berasal dari kamar sebelah, padahal kamar itu kosong. Keesokan harinya, ia bertanya kepada ibu kos. Ibu kos hanya menjawab, mungkin itu kucing, nak," sambil terlihat gelisah dan buru-buru pergi. Kejadian aneh terus berlanjut. Ia sering mencium aroma anyir yang kuat, seolah ada darah kering. Ia juga sering melihat bayangan hitam melintas di bawah pintu kamarnya. Puncaknya, ia sering menemukan rambut panjang berserakan di lantai kamarnya, padahal Brian memiliki rambut yang sangat pendek. Karena tidak tahan, Brian akhirnya mencoba mencari tahu dari penghuni kos lama. Seorang penghuni yang sudah tinggal lama di sana akhirnya menceritakan sebuah rahasia gelap. Kamar yang ditempati Brian dulunya adalah TKP sebuah tragedi.
Sekitar 2 tahun yang lalu, penghuni kamar itu, seorang mahasiswi, mengalami depresi berat dan akhirnya bunuh diri dengan cara gantung diri di dalam kamar tersebut. Ia ditemukan sudah tidak utuh karena berlumuran darah. Yang lebih mengejutkan, kamar di sebelah Brian, tempat ia mendengar tangisan, adalah kamar mantan pacar mahasiswi tersebut. Konon mahasiswi itu sering datang mengganggu mantan pacarnya. Sejak tragedi itu, kamar Brian menjadi sangat murah dan kamar di sebelahnya dibiarkan kosong karena tidak ada yang berani menempatinya. Brian sadar suara tangisan itu adalah arwah mahasiswi yang masih gentayangan di kamarnya. Aroma anyir adalah sisa dari tragedi darah yang mengering, dan rambut yang berserakan adalah tanda kehadirannya. Brian langsung memutuskan untuk pindah malam itu juga, meninggalkan semua barangnya. Ia lebih memilih tidur di masjid daripada kembali ke kosan yang angker itu. Brian akhirnya belajar bahwa terkadang harga yang murah datang dengan konsekuensi yang tak ternilai harganya, ketenangan batin. Kamarnya itu ternyata adalah sebuah kuburan kecil yang menyimpan dendam. Sahabat Gria Demit, dari kisah Brian, kita diingatkan untuk selalu mencari tahu latar belakang sebuah tempat tinggal sebelum memutuskan untuk menetap. Jangan hanya tergiur harga murah. Ingat, energi negatif, terutama yang berasal dari tragedi kematian yang tidak wajar, bisa menempel kuat dan mengganggu hidup kita. Utamakan keselamatan dan ketenangan batin Anda. Sungguh pengalaman yang mencekam. Bagaimana menurut kalian tentang kosan Brian? Apakah kalian pernah tinggal di tempat dengan sejarah kelam seperti ini? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Untuk menutup episode kali ini, saya mohon dukungan kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel Gria Demit bisa terus menyajikan cerita horor yang membuat bulu kuduk berdiri. Bantu kami untuk tumbuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam mistis dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.